Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita jumpa kembali, kita mau membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pagi hari yang indah ini yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami beraktivitas kembali pada hari ini. Namun sebelumnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, dan tuntunlah kami untuk memahami tentang Engkau. Biarlah kami boleh menjalaninya hari ini dalam kekuatan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah tanda kemesiasan Yesus. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, firman Tuhan ini mengisahkan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Demi nama Yesus berjalanlah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tanda kemesiasan Yesus. Ya, hal ini atau tanda-tanda kemesiasan Yesus sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelumnya, bahwa Allah sendiri akan datang menyelamatkan umatnya. Itu di Yesaya 35 ayat 5 dan ke-6. Ya. Dikatakan demikian, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa tanda-tanda inilah yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tapi itu hanya sekedar tanda, bahwa tanda-tanda ini hanyalah untuk mendukung kemesiasan Yesus. Dan kemesiasan itu adalah bagaimana Yesus datang untuk menjadi juru selamat. Itu inti dari kemesiasan Yesus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dalam kandungan Maria, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, itu di Matius 1 ayat 20 dan 21. Dikatakan, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ya, jadi kemesiasan Yesus di situ terletak pada pengorbanan dirinya menjadi juru selamat
umat manusia. Ya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kemesiasan Yesus di sini ya sebagai Tuhan dan juru selamat didukung oleh tanda-tanda itu. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, itu hanya salah satu tanda. Ya. Bahwa tanda orang lumpuh berjalan dalam nama Yesus atau demi nama Yesus itu masih terjadi. Ya. Meskipun Tuhan Yesus sendiri sudah tidak ada di dalam dunia, ia sudah mati, ia sudah dikuburkan, ia bangkit pada hari yang ketiga, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, dan ia akan datang kembali. Namun sebelum dia datang kembali, dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Ya, dan kita sebagai gereja Tuhan ya telah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga pada waktu Petrus dan Yohanes berkata, "Demi nama Yesus berjalanlah," hal itu terjadi. Akan tetapi tanda-tanda kemesiasan Yesus hanyalah suatu petunjuk untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Mesias yang akan datang itu. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita, umat manusia. Ia telah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Itulah mujizat terbesar yang disediakan Allah bagi kita. Mengapa? Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mujizat bukanlah jaminan kebahagiaan sejati kita, melainkan iman kepada Kristuslah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi kita lihat di sini bahwa orang percaya itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat mujizat dan itu demi nama Yesus, ya percayalah Tuhan Yesus mampu melakukan itu. Tetapi kalau juga tidak terjadi mujizat pada kita, jangan juga kita berpikir Tuhan tidak perhatikan aku, tidak tolong aku dan sebagainya. Karena kita ini harus hidup, menjalani hidup ini apa adanya di dalam dunia ini. Kalau kita lihat apa yang dialami orang lumpuh itu, dia lumpuh sejak lahir loh. Ia disembuhkan supaya kita percaya, karena itu ditulis di sini dan kita menjadi percaya. Orang-orang pada waktu itu yang melihat menjadi percaya. Itu tujuannya. Jadi ia disediakan untuk disembuhkan melalui Petrus dan Yohanes. Mengapa? Atau mungkin kita bertanya, kenapa tidak disembuhkan langsung oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih ada dalam dunia? Kan dia sudah lumpuh sejak lahir. Dan waktu dia disembuhkan ini sudah dewasa. Berarti umurnya mungkin hampir sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa tidak disembuhkan? Padahal Tuhan Yesus masuk keluar bait Allah. Kenapa orang ini tidak disembuhkan? Padahal orang itu setiap hari ada di gerbang indah bait Allah. Ya mungkin kita berpikir, Tuhan Yesus kan tidak lewat di situ, jadi tidak ketemu orang ini.
Kita juga tidak bisa beralasan demikian. Karena sebenarnya Tuhan Yesus tahu ada orang lumpuh di sana. Tapi nanti itu ditunda untuk disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, apakah kita mau percaya pada Tuhan Yesus? Tunggu kita lumpuh dulu? Saya pikir jangan. Ini berandai saja. Percayalah bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dia ada bersama kita dan Dia menolong kita. Dia mengarahkan kita. Tapi juga bagi saudara yang mungkin mengalami kelumpuhan sampai hari ini. Jangan tidak percaya Yesus walaupun belum disembuhkan atau mungkin tidak disembuhkan. Karena justru di dalam keadaanmu yang demikian, Tuhan mau memakai hidupmu sebagai yang mengalami penderitaan tapi tetap kuat berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Ini yang kita harus yakini. Mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, ada yang susah, yang ini, dan sebagainya. Percayalah, Yesus ada di dalam kehidupan kita hari-hari. Ya. Jadi orang ini dikuatkan sejak dia lahir, lumpuh, dia kuatkan terus, dan sampai dia menerima dirinya lumpuh. Sehingga dia tidak malu kalau harus meminta di depan gerbang indah bait Allah. Orang-orang pada lalu larang dan dia tidak perlu minder. Aku lumpuh, malu dilihat orang. Enggak perlu. Dia sudah harus bisa menerima dirinya seperti itu. Tetapi di dalam kenyataan dia bisa menerima diri. Dan kalau dia memang sudah orang percaya pada Tuhan, pasti dia dalam lindungan Tuhan lah. Sehingga ada orang-orang yang atau keluarganya yang tidak tega membiarkan dia di rumah saja. Sehingga dia digotong untuk duduk di sana. Jadi ada aktivitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ia mengalami proses ini secara alamiah. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan dia. Ya. Dan kalau ada yang mengalami yang seperti ini, tentu juga bukan Tuhan yang buat, saya mau menciptakan orang lumpuh supaya ada nanti yang disembuhkan. Juga tidak. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, itu berproses secara alamiah. Sehingga ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, waktu melihat orang yang buta sejak lahir, ya, murid-murid bertanya, siapakah yang berdosa? Siapakah yang bersalah? Diakah atau orang tuanya? Tapi Tuhan Yesus menjawab, bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi kemuliaan Allah juga dinyatakan di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Walaupun bukan Tuhan yang sengaja buat orang buta. Tapi proses alamiah yang sudah dengan hukum alamiah, semua kita di dunia ini lahir sudah secara alamiah. Dengan keadaannya masing-masing. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apapun keadaan kita, mungkin kita berdoa minta sesuatu pada Tuhan. Kalau belum dijawabnya, tetaplah percaya bahwa Tuhan sebenarnya bisa melakukan itu. Tetapi kita harus berserah kepada Dia. Dia mau memberikannya atau tidak. Karena semuanya ada dalam kuasa Dia. Dan bukan berarti juga kalau kita belum dijawab oleh Tuhan, berarti kita orang yang tidak dipedulikan Tuhan. Bukan juga demikian. Karena Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, yang peduli, dan apapun keadaan kita, pasti Dia menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani hidup ini apa adanya. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita sekalian untuk memahami Tuhan, tetap beriman, percaya kepadanya bahwa Dia tidak meninggalkan kita, Dia ada bersama kita dalam situasi keadaan apapun. Dialah Tuhan kita, Allah kita,
dan Juru Selamat kita. Itu yang paling penting bagi kita. Karena hidup kita di dunia ini hanyalah hidup yang sementara, bukan hidup selamanya seperti keadaan sekarang. Kita akan menerima hidup kekal bersama Dia dalam kebahagiaan kekal. Itulah yang harus menjadi iman, kepercayaan kita, pegangan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Biarlah kami jalani hari ini dengan penuh pengharapan kepada Engkau, dengan penuh penyerahan diri kepada Engkau, dengan penuh iman kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Apapun keadaan kami tetap mau percaya bahwa Engkau selalu peduli dan selalu memperhatikan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.